Sempat sesumbar, kini NATO justru tak siap perang melawan Rusia. Pasalnya NATO belum mampu mengangkut pasukan hingga senjata ke garis depan peperangan. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Jenderal Amerika Serikat, yakni Letnan Jenderal Ben Hodges. Ia mengatakan Amerika dan sekutu NATO-nya belum mengambil pelajaran dari perang di Ukraina. Menurutnya, aliansi tidak cukup siap untuk mengalahkan Rusia jika menginvasi negara-negara sekutu di Eropa, dan tidak cukup siap untuk mempertahankan Eropa dari serangan Rusia. Hodges mengaku NATO belum mampu bergerak dengan cepat di garis depan, menghasilkan cukup amunisi dan berkomunikasi dengan tentara sekutu, tetapi menjadi tantangan bagi NATO dalam bertahan melawan Rusia. Segala persiapan itu pun menjadi tantangan tersendiri bagi NATO, sehingga Ben mengatakan NATO dan sekutunya belum bisa bergerak melawan Rusia. Menurut Hodges, pihaknya masih tidak bisa bergerak di mana NATO harus bergerak cukup cepat untuk menyampaikan kepada Rusia bahwa NATO bisa bergerak secepat atau lebih cepat dari mereka. Meski begitu, kondisi sekarang diakui Ben lebih baik dibanding eranya. Seperti dikutip Star dan Strip pada Jumat 2 Juni 2023 dalam konferensi GovSec di Bratislava, Slovakia, Hodges mengungkapkan ketika dirinya memikirkan di mana pihaknya berada ketika dia menjadi seorang komandan. Sekarang jauh lebih baik, tapi NATO tidak berada di dekat tempat yang seharusnya berada jika NATO serius untuk mengalahkan serangan Rusia, dan NATO belum siap. Diketahui Ben mengambil kendati Angkatan Darat AS Eropa pada akhir 2014 setelah invasi pertama Rusia ke Ukraina. Kemudian Ben kembali bertugas dalam peran tersebut hingga tahun 2017. Hodges memperkirakan bahwa gerbong kereta Jerman hanya dapat memindahkan 1,5 brigade dan peralatan melalui Eropa pada satu waktu, jauh dari 10 atau 12 brigade yang menurutnya perlu dipindahkan secara bersamaan. Dia melanjutkan, negara-negara pemasok senjata ke Ukraina mengeluh tentang kekurangan amunisi yang terus-menerus selama lebih dari 1 tahun, tetapi tidak banyak yang berubah sejauh investasi pemerintah. Selain itu, kata dia, kelompok pertempuran NATO tidak memiliki saluran komunikasi yang cukup aman di antara militer sekutu. Sebaiknya pasukan Rusia telah menunjukkan kemampuan melacak sinyal yang dikirim oleh pasukan lawan di medan perang. Menurutnya, banyak yang khawatir tentang NATO membutuhkan lebih banyak amunisi, tetapi dirinya tidak melihat tumpukan uang yang sangat besar untuk produksi amunisi yang sebenarnya. Siapapun di luar sana yang menggunakan telepon atau radio yang tidak aman, mereka akan terbunuh dalam 3 atau 4 menit. Hodges adalah bagian dari panel di konferensi yang mencakup pejabat pertahanan dari Slovakia dan Slovenia. Pernyataannya membahas masa depan pertahanan negara-negara di sayap timur NATO. Diadakan setiap tahun sejak 2005, Forum GovSec telah menjadi salah satu konferensi strategis global terkemuka. Forum ini telah melihat politisi Eropa terkemuka mengungkap kebijakan pertahanan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Berbicara pada hari Rabu di konferensi tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Eropa untuk membuat lebih banyak untuk mendukung produksi senjatanya sendiri. Hingga pertemuan para menteri luar negeri NATO yang dilakukan di Oslo pada Kamis 1 Juni 2023, organisasi pertahanan tersebut belum bisa memasukkan agenda keanggotaan Ukraina dalam bahasan. Sebagai gantinya, para anggota NATO memberikan opsi lain berupa jaminan keamanan pada Kiev yang akan diberikan setelah perang berakhir dan pada tahun-tahun sebelum menjadi anggota penuh aliansi. Menurut Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, pemberian jaminan keamanan terhadap Ukraina perlu dilakukan untuk memastikan sejarah buruk tidak terulang kembali dan agresi Rusia benar-benar dihentikan. Oleh karena itu, NATO perlu memiliki kerangka kerja untuk memberikan jaminan keamanan Ukraina setelah perang berakhir, ujarnya seperti Stoltenberg dimuat dari AFP. Menteri Luar Negeri Estonia Markus Tsahkna mendukung wacana tersebut untuk memberitahu Rusia bahwa NATO tidak akan tinggal diam. Tsahkna menegaskan bahwa NATO harus memberikan jaminan pertahanan yang kuat kepada Ukraina. Melalui program jaminan tersebut, NATO akan mendorong program pertahanan selama 1 dekade ke depan senilai 500 juta dolar AS atau 7, triliun rupiah untuk membantu militer Ukraina beralih ke standar barat. Hingga kini NATO belum memberikan keputusan atau menggelar diskusi apapun terkait rencana masuknya Ukraina dalam keanggotaan setelah perangnya selesai.
Terdapat perbedaan pandangan antara negara anggota terkait keanggotaan Ukraina. Terlebih NATO juga tengah berusaha agar konflik tidak meluas dan menciptakan perang dunia ketiga. Oleh sebab itu saat ini fokus NATO adalah membantu Ukraina membebaskan wilayahnya dari aneksasi Rusia. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan berusaha mengamankan pasukan TNT di Jepang untuk peluru artileri 155 mm buatan AS. Langkah ini bagian dari upaya Gedung Putih memberi Kiev lebih banyak amunisi. Saat ini serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia sangat ditunggu. Washington dan sekutu NATO-nya terus memasok senjata ke Kiev meskipun Rusia berulang kali memperingatkan pengiriman semacam itu menambah perpanjangan konflik di Ukraina. Reuters melaporkan mengutip sumber tanpa nama yang mengatakan ada cara bagi Amerika Serikat untuk memberi bahan peledak dari Jepang. Sejauh ini belum ada media lain yang melaporkannya. Salah satu sumber dilaporkan mengklaim Tokyo yang menerima kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin awal pekan ini telah memberitahu Washington bahwa mereka akan mengizinkan penjualan TNT industri karena bahan peledak itu bukan produk yang hanya digunakan untuk militer. Menurut orang dalam tersebut, AS ingin menyambungkan perusahaan Jepang ke dalam rantai pasokan TNT untuk mengirimkan bahan peledak ke pabrik amunisi milik tentara AS yang akan mengemasnya ke dalam selongsong peluru 155 mm. Kementerian Perdagangan, Industri dan Ekonomi Jepang serta Badan Akuisisi Teknologi dan Logistik Kementerian Pertahanan Jepang menolak menjelaskan masalah ini. Departemen Luar Negeri AS hanya mengatakan Washington bekerja dengan sekutu dan mitra untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina dan Jepang telah menunjukkan kepemimpinan dalam mendukung pertahanan Ukraina. Setelah outlet berita menghubungi 22 pembuat bahan peledak yang terdaftar di situs web Asosiasi Industri Bahan Peledak Jepang, satu-satunya perusahaan yang menanggapi adalah perusahaan Chugoku Kayaku yang berbasis di Hiroshima, yang mengatakan mereka belum menerima permintaan langsung dari pemerintah AS atau militer AS.